Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Dr. Supriantoro. Selamat siang Ibu Ade. Apa kabar Bu? Juga narasumber dari Jogja, Dr. Andaru. Selamat siang dan Bapak Ibu sekalian. Saya dari Gakes Lab Indonesia. Saya Sekjen mendapat tugas untuk menyampaikan materi mengenai strategi pemenuhan APD dengan pemberdayaan produksi dalam negeri dan kendalanya. Dalam hari ini mungkin saya hanya akan batasi dulu mengenai coverall. Sebelum itu saya mungkin harus mulai karena kebetulan hari ini adalah Hari Kesehatan Sedunia. Jadi selamat berHari Kesehatan Sedunia yang mana tagline-nya kali ini adalah mensupport perawat dan bidan. Jadi mungkin ini khusus memang untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang menghadapi COVID-19. Slide selanjutnya Pak, mohon. Saya punya hanya 4 pembahasan, jadi mudah-mudahan 15 menit bisa saya manfaatkan sebaik mungkin. Yang pertama mengenai dampak, lalu prinsip pengadaan, dan kondisi dan tantangan, serta kesimpulan. Selanjutnya. Ya, mengenai dampak barangkali sebelum mengenai standar dan lain, saya mungkin harus sampaikan sendiri analisa kami dari pelaku usaha bahwa memang mengapa pada saat sebelum wabah itu kondisi APD itu sepertinya tidak menjadi masalah karena ini di sarana fasilitas kesehatan kami melihat memang standar pemakaian APD dalam hal ini gaun dan sebagainya memang belum jelas dan standar kualitasnya tidak jelas. Kami mungkin sedikit memberikan gambaran bahwa kondisi di Indonesia antara perbandingan surgical gown yang woven dan non-woven itu antara sekitar 10-20 dibandingkan dengan 80 dan 90%. Sedangkan di beberapa negara maju seperti Korea, Jerman, dan sebagainya itu sebaliknya. Di Korea itu 80% sudah memakai non-woven, sedangkan 10-20% sudah memakai woven. Oleh karena itu menjadi kritikal, di mana waktu itu pengadaan juga tidak fleksibel, di mana e-katalog yang kita harapkan mungkin tidak mengakomodasi yang kita harapkan, di mana sepengetahuan kami saat ini hanya ada 2 produk yang masuk di e-katalog untuk disposable surgical gown, di mana pengadaan pemasukan produk juga tidak lancar dengan harga yang saat ini juga tidak fleksibel, sehingga teman-teman kalau membeli disposable gown di katalog saat ini tentu akan kesulitan karena harganya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, di mana dolar sudah terdepresiasi 20%. Oleh karena itu berkaitan juga dengan jadi kemampuan dan kapasitas produksi dalam negeri tidak berkembang. Untuk diketahui saat ini ada sekitar 5-6 dan yang saya dengar sudah menjadi 8 perusahaan produsen APD. Dalam hari ini coverall, surgical mask, dan shoe cover. Sebelum wabah COVID itu yang 5 dan 6 perusahaan tersebut, sayangnya 2 perusahaan itu 95% produknya adalah untuk ekspor. Karena mengapa? Karena konsumsi di dalam negeri itu cukup sedikit, di mana 3 pemain yang ada itu sepertinya kapasitas produksinya sudah cukup berlebih-lebih, karena memang absorpsi yang saya katakan tadi untuk pemakaian coverall atau surgical gown yang non-woven itu hanya 10-20% dari market yang ada. Sehingga otomatis at the end sekarang itu karena kapasitas yang berkurang, tentu bahan baku untuk produksi juga cukup sedikit yang ada di dalam negeri. Kebanyakan masih harus import. Nah, bagaimana sekarang dengan dampak wabah? Sesudah wabah, tentu kita lihat banyak kepanikan karena kapasitas atau jumlah APD coverall yang ada ini tidak mencukupi harapan yang ada. Dan itu juga dikaitkan dengan ketidakpahaman. Seperti mungkin kita sering lihat ada banyak penjahit yang membuat coverall dengan bahan yang kita tidak tahu apa, dan harganya kita melihat ada yang mulai dari hanya 20.000, bahkan ada yang jual sampai 1 juta dengan bahan kata bisa dicuci lagi dan sebagainya. Dan kalau tadi kita lihat paparan dari Ibu Sestijan, tentu sebenarnya bahan baku untuk coverall itu tidak sembarangan, harus memenuhi standar-standar ISO dan IN standarnya yang cukup banyak tadi disampaikan oleh Bu Sestijan. Lalu banyak juga yang menjadi kreatif mencari alternatif, tentu tanpa melihat latar belakang teknis yang seharusnya untuk coverall medical ini. Sebelum itu saya perlu sampaikan juga memang kalau kita melihat coverall atau hazmat atau suit ini memang banyak kriterianya. Ada hazmat yang hanya simple, hanya untuk pabrikan industri yang hanya mampu untuk mencegah adanya bahan kimia masuk, bahkan sampai yang level tinggi yang bisa coverall yang bisa mencegah
paparan radiasi atau dipakai di tenaga nuklir. Sedangkan kita di medical ada di antaranya di mana memang selain dia harus mempunyai kemampuan untuk menahan cairan, tidak tembus droplet, aerosol, dan sebagainya, tentu juga harus memiliki karakteristik sebagai medical di mana tidak mudah tumbuh mikroba dan sebagainya. Saat ini juga ada kelangkaan bahan baku, kelangkaan bahan kemas, dan nilai tukar rupiah yang cukup memprihatinkan, di mana sudah hampir 20% ini terdepresiasi rupiah. Sehingga untuk mendapatkan harga yang tepat itu cukup susah. Lalu yang terakhir, ketidakjelasan distribusi. Tadi kami cukup senang melihat paparan dari Bu Setijen bahwa sudah ada distribusi ke seluruh Indonesia mengenai APD yang sudah dipaparkan tadi per 2 April. Tetapi kami sendiri juga masih dapat dengar atau harapan dari teman-teman kami anggota di daerah, mengapa daerah kami belum ada APD dan sebagainya. Apakah masih ada masalah dan sebagainya, kami tidak tahu. Next slide. Ini yang menjadi keprihatinan kami juga, karena memang ketidakpahaman dan kepanikan itu terrealisasi dengan nyata. Mohon izinkan kami share bahwa ini adalah satu pertanyaan dari media nasional yang cukup ternama kepada kami, teman-teman dari Kementerian Perindustrian dan juga teman-teman dari Asosiasi Tekstil mengatakan mereka bisa membuat 18 juta potong APD yang diproduksi, dan hanya 1 juta yang memakai bahan spunbond yang digunakan khusus untuk tenaga kesehatan. Nah, tentu dengan kaitannya dengan paparannya Bu Sesdijen, ini adalah hal yang baik, sebenarnya positif. Artinya 18 atau 17 juta ini bisa dipakai di area yang dimana tidak memerlukan betul-betul medical grade dari coverall atau APD khusus medical tersebut. Nah, tapi hal ini tentu harus dikomunikasikan. Di sini mungkin ada Persi, ada ID, ada Persatuan Perawat, ada dari rumah sakit untuk bisa lebih memahami bagaimana APD yang tepat untuk di wilayah. Tadi Ibu Sesi 1, 2, 3, dan selanjutnya. Sedangkan kalau pemahaman kami, karena kami kemarin dengar juga paparan dari Dr. Adib, dari Persi mungkin kalau tidak salah, mengatakan sebenarnya pemakaian APD yang medical grade ini sudah sangat diperlukan dari lini awal, di mana dari puskesmas, di klinik, dan sebagainya, karena memang banyak tadi pasien-pasien yang dikatakan atau penderita COVID yang dikatakan tidak bergejala. Itu yang menjadi bahaya. Nah, produksi APD yang kami tahu yang dari teman-teman dari Asosiasi Tekstil, kami dengar itu hanya bahannya masih dari linen. Tentu ini harus dipertanyakan apakah perusahaan mengerti mengenai CPHKB, apakah perusahaan mengerti mengenai ISO 13485, dan spunbond yang memiliki berbagai kelas pun tentu harus menjadi pertimbangan, karena nanti tergantung dari tingkat resiko atau kelas tadi yang disampaikan Bu Sestijen. Wabah COVID-19 juga meningkatkan perlindungan kepada nakes. Mengapa standar APD malah diturunkan? Itu menjadi keprihatinan kami, karena kami dengar sampai kemarin itu sudah ada 24 tenaga kesehatan, dokter, dan mungkin perawat yang sudah meninggal karena dalam hal penanganan pasien COVID-19. Next slide. Jadi pertanyaan, apakah kita harus menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah? Kami pikir yang paling harus diperhatikan adalah kualitas harus tetap menjadi utama. Tenaga kesehatan harus merasa betul-betul terlindungi, tidak mendapat APD yang dikatakan sepertinya benar-benar melindungi, tapi mungkin tidak tepat. Sama seperti kalau kita lihat banyak APD buatan UMKM, di mana kita lihat resleting atau kancingnya terbuka di depan, padahal harusnya itu masih harus ditutup. Dan itu akan menimbulkan masalah dan sebagainya. Next slide. Selanjutnya yang strategik ini mungkin yang lebih penting, karena menurut kami saat ini adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Saat ini adalah tidak saatnya adalah melakukan eksperimen, tetapi tetap melakukan produksi atau memenuhi kebutuhan dalam standar keamanan mutu dan kinerja alkes yang seharusnya ada. Di mana tentu hal ini menjadi peranan teman-teman dari Direktorat Farmalkes, karena mereka yang mengetahui standarnya dan sebagainya. Dan lakukanlah kerjasama antara produsen tekstil, non-alkes, penjahit dan sebagainya, UMKM dan sebagainya, dengan kami dari industri alkes. Kami sangat bersedia untuk membantu, memberikan arahan, memberikan bimbingan, bahkan mereka bisa menjadi peningkatan kapasitas produksi coverall atau APD kami, di mana memang ciri khas dari produsen alkes atau coverall ini adalah padat karya.
kami tidak bisa semena-mena meningkatkan kapasitas dengan membeli mesin. Yang kami perlukan adalah penjahit. Jadi apabila ada baiknya, apabila kita diberikan kesempatan untuk bekerja sama, tinggalkan ego sektoral, di mana asosiasi pertekstil atau UMKM penjahit diberikan bahan baku yang sewajarnya, yang standar, lalu mereka menjahit sesuai standar yang kami berikan, kirim ke kami akan melakukan quality control terakhir, kami bersihkan, kami lakukan pelipatan sesuai standar, dan sesuai itu kita bisa menyalurkan melalui, bukan tidak mungkin melalui sarana-sarana BUMN dan sebagainya. Di mana tentunya kalau mulai anggota kami pun boleh, karena kami memiliki anggota hampir 500 di seluruh Indonesia, yang saat ini pun kebingungan. Mereka selalu dikontak oleh dinas-dinas daerah dan ingin membantu, tapi tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan kafrol ini. Dan yang terakhir, yang penting menurut kami adalah kegiatan post-market harus lebih aktif. Tadi kami dengar dari Bu Dirjen bahwa mereka sudah banyak melakukan hal di pre-market, relaksasi, dan sebagainya. Justru yang kami pikirkan adalah saat ini yang paling tepat adalah divisi pengawasan post-market harus diaktifkan. Harus betul-betul mencek apakah alat-alat yang ada di market ini sesuai apa tidak. Kita bisa lihat pembelajaran dari Belanda, di mana beberapa waktu yang lalu ada berita, mereka menarik ribuan masker dari Cina karena tidak sesuai dengan standar untuk kesehatan. Sehingga barangkali dengan banyaknya kreativitas, banyaknya alat-alat yang mungkin tidak sesuai dan sebagainya, adalah saat yang tepat Direktorat Pengawasan lebih aktif ke market untuk melakukan pembinaan dan sebagainya. Tentu dalam hal ini bukan bermaksud untuk menimbulkan kepanikan, tetapi dalam hal lain supaya lebih memberikan keamanan dan kepastian kepada teman-teman sejawat kita yang sedang di rumah sakit ini, yang sedang bertempur melawan coronavirus COVID-19. Lalu tentunya kepada teman-teman di rumah sakit, fasilitas kesehatan, dengan adanya sesi ini mungkin akan lebih bisa menilai, membeli, dan menyediakan produk sesuai kebutuhan. Hati-hati apabila mendapat donasi dari donatur, di mana mungkin APD-nya tidak sesuai standar dan sebagainya. Karena jangan memberikan rasa aman yang palsu kepada teman-teman tenaga kesehatan. Dan yang terakhir adalah memastikan jangkauan produksi ke semua wilayah. Apabila kami diperlukan untuk turun tangan, kasih tahu ke kami, karena kami punya anggota yang mencakup di seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Slide selanjutnya, kami sampaikan kesimpulan yang terakhir mungkin, ya. Kondisi tantangan dulu, bahwa memang rasanya kalau kami pikirkan adalah saatnya sekarang tidak lagi hanya kami sampaikan harmonisasi, tapi segera bertemukan kami dengan pelaku industri tekstil dan sebagainya untuk meningkatkan kapasitas. Saatnya ini adalah pemerintah lakukan G2G, ada baiknya yang kami dengar Korea siap membantu untuk bahan baku dan mungkin membantu bahan jadi untuk memenuhi segera kapasitas kebutuhan dari APD tersebut. Lalu adanya juga tindakan-tindakan bekerja sama dengan Barreskrim dan sebagainya untuk penimbunan bahan baku dan bahan kemas. Bahan kemas ini juga kritikal. Kami contoh misalnya untuk hand sanitizer. Beberapa pelaku melakukan hal yang cukup menggelikan juga, kemasan-kemasan seperti botol dan sebagainya. Mereka bisa menjual botol itu karena mereka pikir untuk masyarakat yang membuat sendiri hand sanitizer, jadi cukup tinggi harganya. Padahal kami produsen-produsen yang taat ini sangat membutuhkan sebenarnya untuk memberikan produksi hand sanitizer yang sesuai dengan standar. Lalu jalur pengadaan, adalah saatnya mungkin saat ini LKPP segera melakukan reformasi lah barangkali pengadaannya, sistemnya dan sebagainya bersama kami untuk memberikan fleksibilitas di mana bisa dengan segera mengakomodasi keadaan seperti ini, baik dari pengadaan barangnya, baik pengadaan suppliernya, baik dengan bagaimana mensiasati perubahan harga yang begini cepat dan sebagainya. Atau juga ada sistem-sistem pengadaan lain yang sesuai peraturan yang mungkin bisa segera diakomodir oleh pemerintah. Saya kira itu slide terakhir. Next slide. Ya, next slide. Kesimpulan adalah APD khususnya cover adalah alat kesehatan yang harus tetap mengikuti standar dan peraturan alat kesehatan untuk menghindarinya timbulnya masalah baru. Standar alat kesehatan tetap harus menjadi acuan, baik itu pre-market maupun post-market. Lembaga pemerintah harus saling berkoordinasi. Tadi kami senang paparan dari Bu Sekjen sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Tentunya akan lebih baik kalau memang itu segera bisa
dijalankan dengan lebih tepat dalam hal teknisnya, tidak hanya dari segi high levelnya. Lalu adanya koordinasi antara industri alkes dan non alkes, ini yang menjadi urgent menurut kami, dan membuka jalur import. Kami senang tadi sudah dikatakan bahwa sudah ada relaksasi untuk import hanya melalui surat rekomendasi dari BNPB. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Kami kembalikan ke moderator Pak Supriyantoro. Terima kasih juga Pak Randi yang sudah tepat waktu menyampaikan materinya, yang sudah menggambarkan tentang kondisi sebelum dan sesudah wabah. Demikian juga berbagai kondisi-kondisi yang menjadi kendala, mulai di katalog, RKPP, dan lain-lain. Juga tentang isu-isu yang menarik, ini antara di satu sisi ingin bagaimana mengatasi kecukupan, tetapi juga tentunya tanpa mengorbankan mutu dan keselamatan. Yang ini pada awal Bu Ade juga sudah mensinyalir. Saya pikir ini sesuatu yang akan menjadi diskusi menarik, karena betul bahwa saat ini sangat banyak beredar APD dan betul bahwa saat ini banyak relawan-relawan dengan niat baik membantu rumah sakit dengan APD, tapi membeli tanpa mengetahui mana yang standar. Dan ide bagaimana para pelaku usaha yang mengerti tentang CPAKB ini untuk menjadi pembina UMKM, saya pikir sangat bagus, karena mereka memang perlu diberdayakan, tetapi juga menghasilkan produk-produk yang standar. Moga-moga dengan anggota Gatas Lab yang banyak, betul-betul akan membina mereka, sehingga sebetulnya mungkin jangan-jangan kita tidak perlu impor, tetapi dengan mengandalkan produksi dalam negeri.